Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-149. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyen sudah kembali dari alam naga Void kuno dan langsung OTW ke kota suci Gu untuk memenuhi undangan upacara kedewasaan klan Gu mewakili Abah Yolo. Sementara Shoyen OTW, Sun Er sudah membuat gonjang-ganjing di antara para tetua dengan mengatakan bahwa satu-satunya orang yang bisa menjadi pendampingnya adalah sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Karena itulah ketika Shoyen sampai di kota suci Gu, selain Ling Quan yang memang selalu mencari gara-gara dengannya, ada pula beberapa petinggi tentara teredam hitam yang sengaja mengajak Shoyen baku hantam, tidak terkecuali komandan keempat yang bernama Yang Hao. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Shoyen ngegeprekin Yang Hao meledeni konfrontasi dari komandan pertama dan kedua tentara teredam hitam, temu kangen sama Sun Er kesayangan, sampai dengan pertemuannya dengan jenius muda klan Hun yang sebenar-benarnya merupakan kekuatan besar di balik aula jiwa. Iya, gimana tuh cerita selengkapnya, langsung aja kita terobos. Nah, seperti yang sudah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, setelah Ling Quan yang digeprek pas baru masuk pintu gerbang oleh Shoyen, komandan keempat tentara teredam hitam Yang Hao secara terang-terangan menantang Shoyen di depan seluruh anggota tentara teredam hitam. Reputasi Shoyen yang luar biasa sebagai murid Abah Yolo yang dikenal sebagai dewa obat sekaligus juara pertemuan pil auto membuat seluruh arena pelatihan gonjang-ganjing. Tidak menyangka bahwa pemuda viral itu sebenar-benarnya juga datang ke upacara kedewasaan klan Gu secara segera menyebar. Naon atulah. Awalnya Shoyen agak kesal juga digangguin terus sama pentolan-pentolan geng Akamsi klan Gu ini, tapi kemudian dia berpikir justru momen ini bisa membantunya menunjukkan kekuatan kepada semua orang. Shoyen pun tanpa pikir panjang segera menerima tantangan Yang Hao. Yang Hao yang sudah tidak sabar ingin mempermalukan Shoyen di depan semua orang langsung menyerbu pemuda itu, namun segera dikejutkan dengan kecepatan Shoyen yang agak enggak ngotak sebagai ahli Dojun bintang 5. Yang Hao tidak menyerah begitu saja dan mulai mengeluarkan salah satu teknik andalannya yang memiliki kecepatan lebih tinggi. Sayangnya kecepatan semacam itu masih bukanlah ancaman besar bagi Shoyen, dan sambil mengejek kecepatan Yang Hao yang bagaikan Supra versus Aerox baginya, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu berhasil melayangkan serangan jiwa yang tanpa bisa dihindari langsung mengenai Yang Hao secara telak. Yang Hao sempat mengalami vertigo sesaat, kayak kebanyakan utang pinjol, sebelum kemudian menengus dalam hatinya ketika merapal teknik cakar pemecah ki langit gelap. Teknik yang kali ini tidak salah lagi jauh lebih kuat dan cepat dibanding dengan teknik sebelumnya. Namun lagi dan lagi teknik itu masih belum bisa menimbulkan banyak kesulitan untuk Shoyen, karena selain kecepatan yang masih jauh lebih tinggi dibanding seluruh teknik Yang Hao, gebetan tuan putri klan Gu itu juga memiliki api surgawi yang garang namanya, sebagai benda dengan kekuatan destruktif paling kuat di dunia, sehingga dapat menghancurkan cakar langit Yang Hao hanya dalam satu hempasan. Harus diakui bahwa Yang Hao memang sudah terlalu meremehkan Shoyen, dan kali ini ingin menghadapi pemuda antah berantah itu dengan serius menggunakan teknik rahasia klan mereka, yaitu segel dewa. Tapi ya mohon maaf ya bang, sayangnya teknik andalan itu sudah dibocorin dulu sama Sun Er kepada akang kesayangan, sehingga hanya dalam sekali lihat Shoyen langsung bisa mengambil tindakan untuk mencegah Yang Hao mengaktifkan segel dewanya. Sebelum Yang Hao sempat berpikir kenapa Shoyen bisa mengetahui kelemahan teknik segel dewa, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu sudah lebih dulu melayangkan ratusan pukulan hingga memaksa Yang Hao meludahkan seteguk darah dari mulutnya.
Meskipun sampai di sini semua orang tahu juga bisa melihat betapa komandan keempat tentara teredam hitam itu ditekan oleh Shoyen, Yang Hao masih tidak mau menyerah dan berhasil mengambil sedikit waktu untuk mengaktifkan teknik segel dewa ketiga, yaitu segel penjungkir bumi. Namun Shoyen sangat tenang ketika menyaksikan teknik Yang Hao tersebut dan malah berpikir untuk menguji coba teknik Do kelas di barunya yang disebut sebagai api tekad bumi. Tepat ketika Shoyen menggunakan teknik tersebut, udara panas menyebar ke segala arah dan arena pertandingan mulai dipenuhi oleh retakan membara ketika pilar magma menyembul dari dalam tanah sebelum kemudian berubah menjadi badai api yang membakar seluruh doki di dalam tubuh Yang Hao. Baru setelah melempar Yang Hao yang dengan begitu menyedihkan, Shoyen pun berterima kasih atas pertandingan yang sangat seru ini, meskipun sekali lihat semua orang tahu bahwa pemuda klan Xiao itu telah menghancurkan komandan ketiga mereka. Ling Kuan tampak sangat kesal ketika melihat Yang Hao juga dikalahkan oleh Shoyen, sementara komandan kelima alias si Bambang justru mengakui kemampuannya dan mulai memahami kenapa tuan putri mereka begitu kelepek-kelepek pada pemuda itu. Meskipun sudah digeprek sedemikian rupa oleh Shoyen, tampaknya Yang Hao masih tidak terima dan hampir saja hendak menyerang lagi sebelum sosok botak muncul dan malah melayangkan tantangan kedua untuk Shoyen di arena pertandingan kalau tidak dihentikan oleh seorang tetua. Tetua bernama Gusun itu meminta sosok botak yang ternyata merupakan komandan kedua tentara teredam hitam Lin Xiu untuk tidak mempermalukan klan Gu dengan menyerang tamu mereka, di mana meskipun merasa kesal dengan keputusan itu, Lin Xiu masih tidak dapat menolak perintah dari seorang tetua klan. Gusun meminta maaf atas perlakuan kasar pemuda-pemuda klannya kepada Shoyen sebelum kemudian mengumumkan pada seluruh tamu undangan bahwa gerbang menuju kota suci Gu akan dibuka dalam 3 hari lagi. Ketika Gusun mengumumkan pembukaan gerbang kota suci, dia merasakan ada napas spiritual unik yang terus memperhatikannya, dan setelah bosan diikutin terus-terusan, Shoyen pun meminta agar stalkernya itu segera menunjukkan diri. Baru ketika itulah tiba-tiba sesosok pemuda dengan pakaian dan aura gelap muncul di belakangnya, di mana hal yang membuat Shoyen sangat terkejut adalah si pemuda ini memiliki aura serta membawa 2 penjaga yang sangat mirip dengan Antek Dajjal Aula Jiwa. Shoyen dan ketiga rekannya langsung waspada melihat Aula Jiwa muncul di tempat ini, namun beberapa saat kemudian si pemuda yang ternyata merupakan jenius klan Hun bernama Hun yaitu mulai menyebut-nyebut tentang klan Xiao, juga tentang leluhurnya Xiao Xuan yang dahulu telah dihabisi oleh leluhur klan Hun mereka. Pernyataan merendahkan Hun Ya kepada leluhurnya jelas membuat Shoyen menjadi sangat marah dan berjanji akan memaksa pemuda itu membayar hutang darah mereka di depan makam leluhurnya sendiri. Hun Ya hanya menanggapi ancaman Shoyen acuh tak acuh sebelum kemudian pergi, dan setelah 3 hari berlalu perjalanan menuju kota suci Gu pun akhirnya dimulai. Sepanjang perjalanan Shoyen bertemu dengan 2 muda-mudi klan Yan yang mengaku bernama Wo Xuan dan Wo Ji, di mana duo Wo ini sudah memperhatikan Shoyen sejak pertarungannya di arena pelatihan tentara teredam hitam. Wo Xuan bertanya apakah Shoyen datang ke klan Gu juga untuk mengikuti ekspedisi makam kuno, dan setelah melihat ekspresi pemuda itu yang kok kebingungan, Wo Xuan pun mulai menjelaskan bahwa makam kuno adalah makam ahli-ahli kuat di masa lalu, termasuk juga salah satunya leluhur klan Xiao alias Xiao Xuan. Nah, ahli-ahli kuat itu telah berubah menjadi tubuh energi di dalam makam kuno, dan selama mereka bisa mengalahkannya, maka tubuh energi itu dapat diserap untuk memperkuat diri mereka sendiri. Meskipun ekspedisi makam kuno tampak begitu menggiurkan, ada satu syarat wajib yang harus mereka penuhi, yaitu orang yang bisa masuk ke dalam makam kuno hanyalah keturunan 8 klan, yang mengartikan bahwa Shoyen sebagai pemuda klan Xiao seharusnya juga memiliki hak tersebut. Selain
lain Huo Xuan dan Huo Ji, Xiaoyan juga sempat melihat jenius muda klan Yao yang bernama Yao Xingji dan sempat merasa tertarik karena Abah berasal dari klan tersebut. Sebelum kemudian Lin Xiu datang dan meminta Xiaoyan ikut dengannya menemui komandan pertama tentara teredam hitam. 闻名不如见面。 Memang berbeda dibanding komandan-komandan sebelumnya yang langsung ngajakin baku hantam di ruang publik. Gu Zhen tampak jauh lebih tenang dan kolektif ketika mengajak Xiaoyan ngobrol empat mata dan membicarakan banyak hal mulai dari kekuatan Xiaoyan yang luar biasa, penduduk kota suci Gu yang merupakan keturunan campuran dengan sedikit darah Dodi, sampai dengan Sun Er yang sebenarnya merupakan keturunan klan Gu dengan garis darah Dodi paling sempurna. Karena udah mulai ngomongin Sun Er, Gu Zhen pun tidak menahan diri dan berkata bahwa satu-satunya cara agar Xiaoyan diakui tanpa memperdulikan garis darah Dodi adalah mencapai ranah Doseng. 我会打到斗圣的。 Di sini Gu Zhen menjadi agak tidak percaya melihat betapa Xiaoyan nyantai banget pas bilang bakal jadi doseng, seolah menjadi doseng itu semudah ngutak-ngatik aturan biar orang kesayangan jadi pejabat. Namun sekali lagi Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar di wajahnya ketika berkata bahwa dia sampai sejauh ini tanpa mengandalkan sedikit pun garis darah Dodi, dan tentang menjadi seorang doseng, Xiaoyan mempersilahkan Gu Zhen untuk melihat bagaimana kekuatannya akan membuktikan perkataannya tersebut. Gu Zhen menatap punggung Xiaoyan yang menghilang di balik pintu kapal ruang angkasa, dan sementara dua jenius muda dengan kemampuan luar biasa itu saling mengobrol satu sama lain, perjalanan menuju kota suci Gu hampir berakhir sebelum akhirnya kapal ruang angkasa keluar dari terowongan dan menyaksikan hamparan pegunungan indah yang memancarkan aura kuno terbentang di segala sisi kota kuno. Namun sebelum Xiaoyan menghabiskan banyak waktu untuk menikmati kota suci Gu, semilir angin membawa kepadanya aroma wangi yang begitu dia kenal, sekaligus juga dia rindukan, sampai Xiaoyan tahu bahwa hari ini akhirnya setelah belasan tahun berlalu dia bisa bertemu dengan kekasih hati di kampung halamannya. Bukan hanya Xiaoyan yang tidak mampu menahan gejolak di hatinya ketika menyesap aroma yang meledakkan kerinduan, namun juga Sun Er yang tanpa aba-aba langsung melompat ke hadapan Akang untuk memandangi wajah tampan dari lelaki yang telah mengunci hatinya. Seketika bayangan dan ingatan masa lalu menyeruak kepikiran masing-masing dan membuat mereka semakin kesulitan menahan rindu yang membuncah di dada. Hanya langkah kecil dan lantunan nama pihak lainnya memecah udara dan membuat mereka hampir saja melepas kerinduan itu seolah dunia milik berdua. Kalau dua tetua yang menjadi penjaga Sun Er segera melepaskan untuk mengingatkan kalau mereka di dunia enggak cuma ngontrak. Nah, daripada dua sejoli ini makin tidak bisa menahan godaan Saitoni Rojin dalam hatinya dan gelora muda di dalam diri mereka masing-masing, dua tetua itu pun memberikan beberapa kata sambutan untuk para tamu undangan. Namun lagi-lagi tanpa menunggu dua tetua menyelesaikan perkataan mereka, Sun Er sudah lebih dulu mengajak Xiaoyan pergi untuk menunjukkan tempat beristirahat. Dua tetua hanya bisa saling pandang kebingungan sekaligus pasrah melihat nona muda mereka yang menunjukkan cinta dengan begitu barbar dan ugal-ugalan, sementara Sun Er yang memang sejak awal tidak peduli dengan pandangan orang lain kepadanya, terus memanfaatkan setiap jeda waktu untuk menikmati keberadaan Akang di sisinya. Hingga tiba-tiba saja, belum sampai mereka tiba di tempat beristirahat, suasana di sekitar langsung berubah drastis ketika beberapa benang energi menyerbu ke arah Xiaoyan dari segala penjuru mata angin, dan Sun Er langsung tahu bahwa serangan ini adalah tindakan yang diambil para tetua klan yang tidak menyetujui hubungannya dengan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan dapat mengatasi serangan itu tanpa kesulitan, Sun Er masih menjadi sangat marah dan memperingatkan para tetua untuk tidak bersikap berlebihan karena saat ini Xiaoyan adalah tamu yang mereka undang. Tetua yang menyerang berdalih hanya ingin menguji kekuatan Xiaoyan karena sudah begitu lama sejak terakhir kali mereka melihat keturunan klan Xiao. Namun hal itu masih tidak mengurangi amukan Sun Er ketika memerintahkan semua tetua untuk mundur.
Setelah memastikan bahwa para tetua tidak lagi mengganggu Shoyen, Sun Er pun melanjutkan perjalanan menuju tempat beristirahat dan tidak menyadari bahwa masih ada pemuda klan Gu yang jauh lebih kuat menargetkan kekasihnya. Singkat cerita, perjalanan menuju tempat peristirahatan telah tiba dan begitu sampai, Shoyen langsung disambut oleh Ling Yin yang mengucapkan wajah aslinya untuk pertama kali mengungkapkan astagfirullah. Ling Yin memuji pencapaian dan peningkatan kekuatan Shoyen sampai menjadi seperti ini, namun juga mengingatkan bahwa perjalanannya untuk mendapat restu dalam mendapatkan Sun Er akan menjadi semakin sulit. Sun Er juga mengumumkakan peringatan yang sama, namun dengan tegas Shoyen berkata bahwa dia tidak akan gentar dengan ancaman semacam ini dan telah siap menunjukkan bagaimana kekuatan klan Xiao yang sebenarnya untuk siapapun yang berusaha untuk mencari gara-gara dengannya. Edan sumpah Shoyen acak-acak klan gue edan ya guys ya.